Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, maka Allah akan cepat merespon, cepat menerima semua ikhtiar yang telah disiapkan orang tua itu. Jadi kalau ada ibu sekarang pulang ke rumah, menyiapkan tuntunan ini untuk anaknya, walaupun sudah terlahir, ibu siapkan, ibu ikhtiarkan, ibu doakan, ibu yakinkan kepada Allah, fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang menyiapkan seperti ini. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan terbaik. Kalau sudah Allah terima, ibu gak usah repot lagi. Wa anbataha nabatan hasana. Allah yang rawat Maryam itu dengan perawatan terbaik. Ibu gak pusing bu ngurus rezekinya. Allah yang rawat. Jadi investasi dari sekarang supaya ibu gak repot ke depan. Termasuk bab rezeki bu. Ibu gak usah rawat lagi, gak usah mikirin. Nanti Allah yang kirimkan. Yang paling hebat, walaupun ibu capek di awal, mendidik, capek mengingatkan, kadang-kadang mesti pisah sebentar dengan anak, nangis lagi, doa lagi, tapi setelah anak itu tumbuh dan diperhatikan oleh Allah, semua investasi itu dibayar lunas. Ibu tinggal tunggu kebahagiaannya aja. Karena rezeki itu ada yang datang dari orang tua ke anak, ada yang datang dari anak ke orang tua. Ibu kalau ingin enak di masa sepuhnya, di masa perjalanan tumbuh akhirnya, kalau ingin nyaman itu di akhir, investasikan anak supaya dekat dengan Allah dari awal. Ini musim haji ya. 8 tahun lalu saya memimpin rombongan haji. Saya Amirul Hajj khusus, undangan dari Saudi waktu itu. Untuk satu pesawat. Hampir sepertiga dari yang mendapatkan undangan itu ternyata anak-anak penghafal Quran. Ibunya nggak hafal bu, ibunya nggak hafal. Dan menariknya, rata-rata, maaf sekali, itu anak yatim. Jadi ibunya berjuang menitipkan anaknya supaya hafal Quran dari kecil. Ibunya nggak hafal, anaknya hafal. Ternyata anak itu dari hafalannya, bagus hafalannya, sampai beritanya ke sana, diundang. Yang diundang itu anaknya, ibunya, gurunya, musyrifnya, dan teman-temannya. Di satu anak bisa bawa 6 orang. Kalau ada dalam keluarga dihukumi bahwa ini nggak mungkin punya keturunan, suami begini, istri begini, jangan pernah putus asa dan berharap kepada Allah. Doa, punya keinginan yang kuat. Sampai Nabi Zakaria mengatakan begini, ya Allah, aku tidak pernah putus berdoa kepadamu sampai rambutku tuh memutih, fisikku jadi letih. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kayak ngaji baca Qurannya. Surat Maryam. Pernahkah Anda dengar rahmat Allah, kisah tentang rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria dan istrinya? Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan khusyuk mengatakan pada Allah, ya Allah, aku tidak pernah putus harapan untuk bermohon kepadamu memiliki keturunan. Dari rambutku hitam sampai rambutku memutih sampai fisikku letih. Aku tak pernah menyimpulkan putus harapan akan kehilangan harapan darimu untuk memberikan padaku keturunan. Ini saya gambarkan gini bu. Ilustrasi ya. Walaisa kamitslihi syai'. Bu, Allah itu maha kasih tidak? Maha sayang tidak? Rahman Rahim tidak? Seorang ibu berkasih sayang tidak? Lebih kasih mana, ayah atau ibu? Ibu, ya kan? Ibu kan? Karena itu ibu punya rahim kan? Saya tanya pada ibu, kalau ada orang di depan pintu minta begini, bu, kasih nggak? Belum tentu. Naon maneh katanya. Belum tentu. Tapi kalau saya katakan begini, di depan pintu sudah 24 jam nggak meninggalkan kediaman ibu, bu, tos sadinten sawengi abdi di dia bu. Bu, ibu kasih enggak? Ibu pasti kasih, minimal kan supaya orang itu tidak berada di situ kan? Ibu kebayang enggak? Ibu aja yang punya rahim bisa begitu. Allah itu Rahman dan Rahim. Ada hambanya bilang begini, ya Allah, dari rambutku hitam sampai rambutku memutih, dari fisikku kuat sampai letih, aku enggak pernah putus asa menyimpulkan bahwa engkau itu pengasih. Pasti engkau berikan aku keturunan. Kalau pada yang maha memberi, pada yang maha kasih, pada aku tidak memberi, kepada siapa lagi aku lantas mesti memohon? Nanti di ayat 38 kalimat itu ditemukan di surat Ali Imran. Itu mintanya seperti itu. Maka apa jawabannya?
Fastajabna lahu, dijawab langsung, turun malaikat. Nanti jawabannya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 39-nya. Makanya nanti kisah 35 sampai 37, Hannah yang divonis tak mungkin punya keturunan, punya anak nanti namanya Maryam, perempuan. Nanti Zakaria alaihissalam dengan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, ayat 38-nya sampai 39, punya anak diberi nama Yahya, laki-laki. Jelas? Halo? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Nanti Maryam lahir duluan, tumbuh, belajar dari situ, kemudian istrinya Nabi Zakaria mengandung, melahirkan anak namanya siapa? Yahya. Dan namanya karena menggantungkannya kepada Allah, mintanya kepada Allah, enggak putus harapan kepada Allah, namanya pun langsung diberikan oleh Allah. Jadi Yahya itu pemberian nama langsung dari Allah. Artinya hidup. Yang kata manusia mustahil. Dari rahim seorang ibu yang divonis monofos, dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dan hiduplah dia. Maka diberi nama dengan Yahya. Balik ke Maryam. Nah, satu adabnya, jangan pernah putus harapan. Selalu perbanyak doa. Yang kedua, ini yang paling penting nih. Ustaz Abi terus ngadoa. Saya sudah berdoa. Kenapa belum terjawab? Di sini penting belajar adabnya. Ini yang mahal. Saya tanya pada ibu, tadi Hannah itu doa punya keturunan untuk apa? Mengabdi. Ya kan? Pernah nggak bawa-bawa dunia dalam doanya? Tidak. Pernah nggak dalam riwayat disebutkan Hannah berdoa, ya Allah, aku pengen punya anak, seorang dokter loh gitu. Misal, tidak salah kan? Tidak salah, boleh. Ya, dokter silahkan, arsitek silahkan. Insinyur silahkan. Tapi yang pokok apa? Kalau punya hajat, punya kepentingan yang istimewa sifatnya, sementara orang lain membatasi. Termasuk ibu nanti bawa pesan ini ke suami-suami. Dalam kondisi yang mungkin tidak mudah, sedang sulit dalam pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Rumusnya ini. Salah satunya apa? Bawa kepentingan doa itu kepada kepentingan ibadah. Arahkan ke ibadah. Apalagi pakai nazar. Nazar itu kan kuat sekali dan sifatnya wajib harus dilakukan. Jadi Sayyidah Hannah mengikatkan dirinya dengan satu permohonan yang diikat dengan nazar menjadi kewajiban. Kalau kewajiban kan nggak bisa ngelak. Ya Bu? Tapi poinnya apa? Lekatkan dengan kepentingan ibadah. Ya Allah, aku divonis tak mungkin punya keturunan. Aku tidak putus dalam harapan untuk memohon kepadamu. Kalau engkau berikan padaku keturunan ya Allah, aku berjanji, bahkan bernazar padamu, akan aku siapkan anak ini menjadi ahli Quran. Aku siapkan anak ini menjadi pecinta Rasulullah Muhammad SAW. Aku siapkan anak ini menjadi ahli tauhid ya Allah. Arahkan ke situ. Sama, mencari rezeki juga begitu. Ya Allah, aku sudah berusaha sholat dengan baik. Aku sudah puasa dengan baik. Tapi aku ingin sebelum meninggal ya Allah bisa berzakat juga seperti orang-orang lain yang berzakat. Mohon anugerahkan kepadaku kesempatan untuk berzakat. Zakat itu tidak mungkin kita keluarkan kecuali ada nasabnya. Nisabnya jelas. Jadi kalau ibu minta zakat 25 juta, itu harus ada nisab 1 miliar. Jadi ketika kita minta, suaminya ibu doakan, suami ibu, kan? Terus suaminya minta pekerjaan, kalau yang minta begitu sudah banyak Bu. Ya Allah mudahkan aku untuk mendapatkan pekerjaan di hari ini. Berikan aku kesempatan rezeki begini. Tapi jarang ada orang yang minta, ya Allah anugerahkan aku pekerjaan yang dengan itu aku bisa berzakat. Aku bisa berinfak. Aku bisa berbakti pada ibuku. Menghajikan ibuku. Mengumrahkan ayahku. Membadal hajikan ayahku yang telah wafat. Bawa ke ibadah. Ini Hannah dulu begitu. Maka kemudian ketika bernazar itu, tiba-tiba yang terjadi apa? Head, berhenti headnya, itu seketika tuh. Ketika bernazar, kemudian beliau head, berhenti headnya. Ketika selesai headnya, bergaul dengan suaminya Imran, setelah itu mengandung. Gitu. Nah ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di halaman 231. Jadi ini latar belakang tentang nanti akan terlahirnya Sayyidah Maryam alaihissalam, latar belakangnya ditemukan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nih dasarnya seperti itu dulu. Makanya lahir pernyataan pertama, diabadikan kisah ini di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imrana, idh, apa artinya idh?
Nih saya ulangi. 500.000 apa artinya id? Apabila, jika, kelahiran. Ayo ngarang lagi terus. Apa? Sudah waktu habis ya. Id kalau lihat mushaf itu ingatlah. Kan? Kalau idza baru apabila, jika. Saya tanya ini, ibu mungkin nggak mengingat sesuatu yang tidak pernah ibu alami? Hah? Mas, ingat gak? Kan nanya dulu, ingat apa gitu kan? Oke? Ini diterjemahkan di mushaf begini, ingatlah ketika ibundanya Maryam bernazar dalam kandungannya, ketika beliau mengandung maksudnya, memohon pada Allah, kalau ini nanti terlahir, anak ini dia khususkan ya Allah untuk melayanimu saja, ahli ibadah, merawat tempat ibadah dan sebagainya. Ingatlah, pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami peristiwa itu dengan ibunya Maryam sampai diminta mengingat? Oleh karena itu penting belajar, idz itu punya 3 arti. 1, pelajari. 2, pahami. 3, ingat yang telah dipelajari dan dipahami ini. Jadi maksudnya apa? Hei para perempuan-perempuan di muka bumi, pelajarilah kisah tentang ibundanya Maryam. Pahamilah kisahnya dengan baik. Setelah engkau paham kisahnya, ingatlah kisah itu untuk menjadi inspirasi dalam hidupmu. Kalau mengalami satu kejadian yang serupa, maka praktekkan amalan-amalan yang pernah ditunjukkan oleh ibundanya Namanya siapa? Jelas sampai sini? Nah, apa di antara pesan inspiratifnya? Kalau divonis secara medis, secara klinis, keadaan tertentu, jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin terjadi. Yang harus dilakukan ikhtiar. Tugas kita hanya ikhtiar. Nanti tugas Allah menjawab lewat perjalanan takdir. Ibu kalau sedang ikhtiar, jangan bayangkan hasil. Nanti ibu kecewa, gelisah. Saya katakan juga pada para ayah, tugas Anda itu mencari pekerjaan ikhtiar. Jangan bayangkan hasil. Kalau bayangkan hasil, nanti kecewa jadinya. Kalau sudah ikhtiar, tawakal. Hasil biarkan serahkan pada Allah. Allah yang menentukan sesuai maslahat hidup kita. Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Kamu ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Terserah, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Jelas? Dah. Sudah. Innaka antas sami'ud du'a, ya Allah engkau pasti mendengar doaku. Nah, sekarang pelan-pelan ini mengandung, tumbuh, kandungannya semakin besar, Imran meninggal. Jadi ketika Maryam lahir, Imran tidak melihat Maryam. Halo? Baik ya? Tuh, lihat perjalanan kedua. Ini latar belakang ngaji begini penting, Bu. Jadi ketika Maryam lahir, suaminya ada tidak? Berarti single parent. Ini ada fikih single parent. Tuh. Jadi Maryam itu produk single parent. Gimana jadi single parent yang baik? Yang masih bisa merawat anak, tumbuh soleh, bahkan dari anak jadi lebih baik lagi. Ini fikih ini, Bu, diteruskan di kemudian hari. Ibu jangan duga yang namanya Imam Asy-Syafi'i itu, ayahnya itu ada. Imam Syafi'i tumbuh, ayahnya meninggal. Ibunya single parent, lahirnya di Gaza, yang sekarang sedang banyak diuji dengan musibah. Itu ibunya gendong. Dari Gaza ke Mekah itu sampai tawaf. Perjalanan Gaza ke Mekah sampai Mekah itu tawaf digendong. Didudukan di tempat-tempat ulama, sampai jadi bintang dari para ulama. Punya murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini, itu ayahnya pun meninggal, beliau yatim, Bu. Yang rawat siapa? Ibunya. Sampai hafal nanti 1.000.000 hadis anaknya. Itu kalau malam, Bu, dibangunkan dini hari, kalau musim dingin itu direbusin air, dimasakin air. Air yang hangat itu diwudukan anaknya, dibawa ke masjid, diletakkan di masjid, ibadah. Ibunya kalau sedang haid, nunggu di luar, anaknya di halaqah para ulama. Fikihnya ada di sini. Yang disimpulkan kalau seorang anak lahir kehilangan ayahnya, tidak ada harapan, nggak ada. Dan saya juga yatim. Ya, kami tumbuh yatim gitu. Alhamdulillah. Ya. Dan segala yang kita kerjakan kalau kita niatkan, insya Allah mengalir pula kepada ayah dan sebagainya. Balik ke sini. Nah ini, ketika ini mengandung, diharapkan kemudian ingin melahirkan seorang anak yang menjadi pelayan Baitullah, seorang hamba. Di masanya Imran ini,
Ada berapa imam tadi? Pimpinannya siapa? Dari semua pimpinan itu pun ada nabinya. Nabinya adalah Zakaria. Zakaria. Nih. Saudaranya Imran. Lihat sini, baik-baik. Di masa itu, pelayan rumah Tuhan itu, khadim baitullah atau khadim atau sahibah salat, istilah pada masa itu laki-laki, nggak ada perempuan. Makanya Hannah ketika mengandung berharap yang lahir laki-laki. Pelan-pelan ya. Tiba-tiba ketika lahir, perempuan. Berharap laki-laki yang lahir. Pernah nggak begitu? Pengen punya anak perempuan, lahir laki-laki. Pengen punya anak laki-laki, lahir. Pengen cepat tapi lambat. Pengen lambat ditunda-tunda tapi cepat. Pernah nggak begitu? Nah, ini fikihnya, anak itu hak prerogatif Allah. Tapi yang paling menarik fikihnya begini, setiap anak yang terlahir itu akan menyempurnakan sifat di kedua orang tuanya. Ini Bu gambarannya. Ini suami, ini istri. Dipasangkan begini. Apa fungsinya? Kekurangan di suami itu akan ditutupi oleh istri. Kekurangan di istri ditutupi oleh suami. Makanya ketika dipasangkan begini menjadi zauj namanya. Zauj itu satu pasang, satu paket yang saling menyempurnakan. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, itu nanti ada di Quran surah keempat ayat 19 nanti. Ya. Jadi ibu tidak mungkin ingin mendapatkan suami yang sempurna, itu nggak ada Bu. Pasti ada kurangnya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa kekurangan, tidak ada bakat menyimpang, itu cuma malaikat. Di Quran surah 66 di ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu ketika diciptakan cuma dari satu bahan namanya takwa, cahaya takwa. Maka malaikat tidak punya potensi menyimpang, awas. Dan selalu mengerjakan tugas dengan benar. Tidak ada bakat salah, itu malaikat. Nah, ibu punya suami sepanjang bukan malaikat, masih manusia, pasti salah. Jadi para ibu dan para nenek yang berharap mendapatkan suami idaman untuk anak dan cucunya, manusia yang sempurna, silahkan list malaikat. Saya yakin malaikat Israel sampai sekarang belum pernah tuh ada jodohnya. Sepanjang laki-laki itu manusia, pasti ada kurangnya. Sepanjang ibu pun manusia, pasti ada kurang. Menariknya pernikahan itu, ini saling menutupi yang kurang di sini, yang menyempurnakan yang ini. Makanya bersyukurlah ibu ketika menikah, itulah pasangan ibu. Jangan berharap pada pasangan orang lain. Nah, suami saya nggak seperti ustadz ya. Itu penipuan itu dari setan. Ini. Nah nanti kekurangan di dua pasangan ini yang melengkapi nanti anak pertama. Nanti kekurangan di orang tua dan anak pertama yang melengkapi anak kedua. Makanya setiap anak itu karakternya beda-beda. Ibu jangan samakan. Semua membawa keistimewaannya masing-masing. Jelas? Nah, fikih ini penting sekali. Jadi kalau seperti ini nanti, ini akan menjadi menarik. Mengapa? Karena seringkali manusia itu punya banyak keinginan, tapi belum tentu jadi maslahat dalam hidupnya. Sama, Hannah ingin anak laki-laki. Allah jawab dengan anak perempuan. Terkadang ibu begitu, pengen laki-laki lahir perempuan. Kenapa? Karena ada maslahat kehidupan yang harus disempurnakan dengan perempuan terlebih dahulu. Jelas? Oke. Yuk kita baca Qur'annya indah sekali. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika lahiran, lahir perempuan. Kata ibunya begini, ya Allah, kok perempuan? Pernah ada kisah-kisah begitu ya? Nah, artinya fitrah Bu, nggak apa-apa. Sesoleh-solehnya Hannah, Hannah sehana-hanahnya Hannah, soleha. Fitrah keperempuannya keluar juga, ya Allah perempuan. Gitu. Coba lihat apa jawaban Allah. Coba. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hannah, aku yang lebih tahu kualitas perempuan yang terlahir ini. Dan ingat loh, perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu bahasa Allah tuh. Wa laysa dzakaru kal untha.
Perempuan itu istimewa. Dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Berhubung ini kajian ibu-ibu yang saya bahas itu. Nanti kajian bapak-bapak saya sebut laki-laki punya keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan. Harus seimbang kita. Nanti ayatnya saya munculin lagi. Maksudnya apa? Kalau terlahir seorang anak itu, apapun jenis kelamin dia, laki-laki atau perempuan, itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Ada keistimewaan di dalamnya. Dan ibu kalau sudah tumbuh bangga jadi perempuan, tumbuh, lahir, terhormat, ibu syukuri dengan merasa bangga jadi perempuan. Dan saya katakan ya, satu-satunya ayat tentang manusia yang meminta pede, meminta percaya diri tentang keadaan dirinya, itu hanya ditemukan di dalam Al-Quran dan khusus bagi perempuan. Kenapa? Karena umumnya, dalam pandangan umum, itu selalu menyimpulkan bahwa perempuan itu lebih lemah dibandingkan laki-laki. Perempuan itu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti laki-laki memilikinya. Tapi tidak dipelajari apa keistimewaan perempuan yang tidak dipunyai laki-laki. Maka ayat pertama yang Allah turunkan, jangan salah kesimpulan, perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Nah ini ketika diviralkan, penting kita lihat suasana masyarakatnya pada masa itu seperti apa. Kalau di ilmu sosiologi itu, ada masalah apa di masyarakat sampai menyimpulkan seperti ini? Satu, kalau ulama itu identik dengan laki-laki, ahli ibadah itu identik dengan laki, bahkan di sudut yang lain nanti saking tidak dihormatinya perempuan, ada yang baru lahir tuh sudah dieksekusi, Bu. Itu menyebar tuh sampai nanti ke kalangan masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sudah sampai begitu tahapnya. Ada kalangan penganut agama tertentu, maaf ya Bu, itu di dalam rumah ibadahnya kalau tidak ada satu laki-laki belum dilangsungkan ibadah. Perempuan sebanyak apapun dianggapnya nol. Ada yang memandang bahwa Sayyidah Hawa alaihissalam, ibunda kita ke atas, istrinya Nabi Adam alaihissalam, itu bahkan ada yang saking kriminalnya, kata-katanya begitu jahat, mengatakan ini jelmaan dari iblis, jelmaan ular, karena menggoda suaminya Adam alaihissalam untuk melanggar ketaatan kepada Tuhan. Sebegitunya. Di Islam tidak pernah ditemukan. Maka fikih yang kedua, berbahagialah, perhatikan baik-baik, berbahagialah kalau diberikan oleh Allah anugerah apapun, termasuk keturunan baik laki-laki atau perempuan. Nah. Karena ini ibu-ibu, saya motivasi segini, Bu. Satu kali, Nabi cerita begini. Saat akan memasuki pintu surga, tiba-tiba ada sekelompok ibu-ibu yang pengen cepat masuk. Ini tipikal ya. Kalau ada hadiah besar, diskonnya banyak, kan ibu-ibu yang cepat pengen masuk ya. Surga kan besar sekali, ya, hadiahnya banyak, pengen cepat masuk. Nabi tanya, ya Jibril alaihissalam, Jibril itu siapa golongan itu? Itulah ibu-ibu yang merawat anak-anak perempuannya saat di bumi. Riwayatnya sahih. Makanya Nabi pernah komen, seorang ibu yang merawat 2 anak perempuan, pernah nggak dengar hadis itu? Ya kan? Dan 2 anak itu menjadi syafaat untuk dirinya saat yaumul hisab. Itu yang menjadikan ibu itu pengen cepat masuk sampai pengen mendahului Nabi. Ya, karena fitrah di dalam hatinya, bukan karena ketidakpatuhannya. Ya, tahu nggak kisahnya apa, Bu? Kan lagi makan, ada kurma kan? Jadi jatah anaknya sudah, jatah ibunya dibagi lagi untuk anaknya. Itu yang memberikan Nabi komen. Ibu itu langsung subscribe and like. Keturunan. Lahirnya siapa? Perempuan kan? Nah sekarang, yuk masuk ke Maryamnya. Belum kena mak, mukadimah kedua ini. Tinggal 15 menit ini waktunya. Baru mukadimah. Ya. Sabar ya, nggak ngaji dengan saya harus begitu, sabar. Wa inni sammaituha Maryam. Berikutnya adalah adab dalam mendidik anak perempuan. Nanti laki-laki di lain tempat ya, nanti ada di surat Luqman itu nanti terkait laki-laki. Ini untuk perempuan dulu. Nanti insya Allah kalau masuk pada bab berikutnya setelah perempuan, keluarkan nanti pendidikan anak-anak di dalam Al-Quran. Nanti kita akan turunkan. Dan kitabnya lengkap insya Allah. Sudah Bu?
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ketika lahir perempuan itu, Hannah berkata, ya Allah, perempuan, saya kan punya nazar, pengennya laki-laki jadi pelayan di rumahmu, ya. Allah menjawab, Hannah, perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Dan saat yang bersamaan kalimat itu menegaskan bahwa anak perempuan ini pun bisa punya status yang sama di masa itu seperti laki-laki. Karena nazarnya itu tadi. Allah ingin mendobrak satu tradisi bahwa seakan-akan kalau ulama itu harus laki-laki, tidak. Perempuan pun bisa jadi ulama. Kayak cetak anak ibu jadi ulama perempuan. Supaya bisa ngajarkan fikih perempuan. Masa fikih perempuan diajarin sama laki-laki? Sayyidah Aisyah itu kan ulama perempuan. Sepertiga ilmu di muka bumi ini dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Ahli di bidang kedokteran juga dan sebagainya. Teruskan. Wa inni sammaituha Maryam. Baru ketemu kata Maryam di sini. Wa inni, dan sungguh aku tetapkan pada diriku. Saya baca pakai ilmu balaghah dulu ya. Dari cabang ilmu nahunya. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini asalnya dari kata inna. Inna itu huruf yang berfungsi menguatkan pesan ke dalam jiwa supaya pesan ini dipegang dengan kuat, jangan sampai ragu. Kalau disambungkan dengan ya mutakallim menjadi inni, inna plus ya, jadi inni artinya dibawa ke pribadi. Maksudnya gini, ibu kalau sudah lahir anaknya, misalnya lahir tadi perempuan, terus ibu pengen kasih nama. Ketika memberikan nama itu, ibu harus betul-betul mencari nama yang terbaik, yang meyakinkan pada hati ibu bahwa nama itu yang terbaik untuknya. Poinnya, jangan sembarangan kasih nama. Cari nama yang bermanfaat untuk anak dunia akhiratnya. Cari nama yang membanggakan anak itu untuk orang tuanya. Dan yang paling penting begini, cari nama yang sesuai bagi harapan ibu untuk anak itu ke depannya pengen jadi apa. Itu poinnya. Contoh, Hannah tadi anaknya pengen jadi apa? Orang salihah, pelayan dari rumah Allah, dekat dengan Allah, kan? Jalan hidupnya baik, terhormat. Itu bahasanya diwakili dengan satu kata, namanya Maryam. Itu artinya. Maryam. Artinya abidat, khadimah, afifah. Ini Maryam nih. Pesan pentingnya apa yang pertama sebelum kita ke Maryam? Beri nama anak itu sesuai dengan doa dan harapan ibu saat anak itu dikandung. Karena setiap ibu yang mengandung pasti punya harapan untuk anaknya. Pasti itu. Kalau harapan standar pengen jadi anak soleh, itu pasti. Itu ada di Quran surah ke-7 di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Ketika seorang perempuan tengah mengandung, bergaul dengan suaminya, mengandung, kemudian kandungan itu mulai berkembang. Falamma athqalat, ketika semakin membesar, menjelang kelahiran itu harapan semakin tinggi. Da'awallaha rabbahuma. Suami istri itu normalnya pasti bermohon pada Allah. La in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, mohon jadikan bayi yang terlahir ini tumbuh sebagai anak yang soleh. Merasa begitu kan? Datang kepada tokoh agama, kiai, ustadz, alim, doakan ustadz, mudah-mudahan lahiran lancar, anaknya soleh. Pernah begitu? Kan? Tapi di balik kesolehan itu pasti punya harapan. Anaknya pengen jadi ahli Quran misalnya, pengen jadi ahli hadis. Nah, ibu cari nama yang mewakili dari nama itu, doa-doa ibu ke situ. Ya? Misal saya pengen anak saya yang perempuan, dia pintar, cerdas, gesit, dan paham Al-Quran. Ibu beri nama misalnya Aisyah Faqihatul Quran. Aisyah dinisbatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, yang gesit, ahli ilmu, pakar di bidang banyak ilmu, faqihatul Quran, yang sangat mengerti isi Al-Quran. Contoh. Jelas? Anaknya cantik, ketika lahir bagus gini, kayaknya ini dewasanya ini senang, tampilan yang baik dan sebagainya. Beri nama misalnya Zainab, Habibatul Rasul. Misal.
Ya, misal Sayyidah Zainab itu kan tampil indah, menawan, pakaiannya bagus-bagus, senang fashion, tapi saat yang sama dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo, jelas? Nah, ini karena nazarnya ingin lahir seorang anak pengabdi, ahli ibadah, dekat dengan Allah, pelayan pada kepentingan agama dan rumah Tuhan, saat yang sama menjaga kehormatan dirinya. Maka diberi nama dengan apa? Maryam. Ini Maryam. Ini artinya dalam bahasa Arab seperti itu. Ibrani pun demikian. Dalam bahasa Ibrani itu Maryam. 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 Dalam bahasa Aramaik juga sama. Maryam. Terserah apakah setelahnya Belina atau apa dan semua itu kan bebas tuh. Penting Maryam dulu. Nah, dalam bahasa Yunani Maryam atau disingkat Maria. Maryam atau disingkat Maria. Nah, Ibu, kalau fokus saya nerangkan nasab di awal tadi itu, saya kan katakan Yunani itu kan muncul 8 sebelum Masehi. Nanti berkembang mempengaruhi Romawi 200 nanti, ya 200 tahun sebelum Masehi. Di masa-masa itu banyak sekali Romawi dipengaruhi oleh Yunani, termasuk bahasa-bahasanya. Ibu, saya bukan cerita ya, karena saya juga dosen. Saya mengajar khusus untuk S3 di linguistik di UPI. Mahasiswa saya semua S3. Dan materi saya mengajar hari ini tentang semiotik. Semiotik itu cabang di bidang bahasa untuk meneliti akar-akar dan tanda-tanda dari bahasa, dari penampilan, dari fenomena. Ya, misalnya kenapa ini ada rombongan yang jilbabnya kok hitam gitu. Yang satu jilbabnya kuning, ininya gini, apa keadaannya dan suasana hatinya atau keadaan. Itu ada di semiotik, itu ada cabang seperti itu. Nah, dalam semiotik itu diuji kata itu dari mana sumbernya. Jadi kalau kita belajar semiotik sampai di linguistik, nanti ada 7 tahapan sampai ke wacana. Jadi kalau menemukan kata, misalnya semiotik dari kata semion di Yunani, dasarnya seme. Seme ini asalnya dari bahasa Arab, simya, dari kata sama yasmu. Digali tahun berapa? Dari tahun ini nanti munculnya turun ke siapa? Sampai jadi teori, sampai jadi disiplin ilmu. Nah, Maryam ini asal kata dasarnya itu Maryam juga dari bahasa Ibrani yang tadi. Ini yang banyak digunakan di era-eranya tadi, yang dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Makanya di lingkungan orang-orang Yahudi sekarang yang menguasai Palestina dihidupkan lagi bahasa Ibrani. Maryam itu panggilannya tetap Maryam. Kenapa saya bicara Aramaik? Karena di era Aramaik ini saat 200 tahun sebelum Masehi itu banyak dipengaruhi oleh Yunani, berkumpul di situ kemudian bahasanya yang tadinya Maryam berubah jadi ejaannya Maryam, maka disingkat menjadi Maria. Diserap ke dalam turunan bahasa Latin, pindah ke Inggris menjadi Mary. Nah, saya serius. Ya? Jelas? Maka dari sini kemudian muncul istilah nama Maria. Asalnya ke Yunani. Dari Yunani itu singkatan dari Maryam. Tarik ke atas ya ketemu Maryam. Ini. Ibraninya Maryam. Nah, bahasa Arab itu ketika menampilkan di Quran Maryam mengkonfirmasi nama asal dari linguistik aslinya, dari bahasa aslinya. Siapa namanya? Maryam. Jadi kalau disebut Maryam benar? Benar. Maryam benar? Benar. Maria benar? Benar. Bunda Maria adalah sosok yang sama, mengacu kepada sosok mulia Maryam, putrinya siapa? Hannah. Dari suaminya siapa? Imran. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang penting bukan jelas itunya. Yang penting itu Maryam ini mewakili makna nama dari sebuah doa. Pesan pentingnya, ibu tidak harus mengganti nama anak ibu atau ibu pulang dari sini jadi Maryam semua, bukan. Setelah pulang ganti status semua Maryam. Aduh. Nah, ibu. Dah. Satu nama. Jadi kalau beli nama itu satu mesti pede, Bu. Yakin. Istihoroh nggak apa-apa. Yang kedua tadi cari jalan sesuai dengan niat doanya. Dah, ada satu ya. Ini baru mulai kelahiran nih. Kalau ada anak yang namanya membawa takdir perjalanan yang kurang baik bagi hidupnya, boleh diganti namanya. Boleh. Dulu zaman Nabi itu ada seorang sahabat masuk Islam, hidupnya murung terus. Karena namanya si murung.
diganti oleh Nabi si bahagia. Dari situ berubah. Nama itu doa. Nama itu apa? Doa. Dan hati-hati termasuk nama-nama yang tidak baik yang memang harus diganti. Misal, ibu kenal Abu Hurairah? Bilang kenal. Sahabat Nabi kan? Nama Islamnya Abdurrahman. Nama awalnya Abdus Syams. Abdus Syams itu hamba matahari. Beliau Majusi, masuk Kristen, masuk Islam mu'allaf. Begitu masuk Islam diganti menjadi Abdurrahman. Hambanya Allah yang maha penyayang. Ada nama-nama setan, hati-hati bahaya. 9. Ya, ibu paling ingat Dasim gitu kan. Ya, ada 9 nama tuh. Ya. Hati-hati, termasuk cek nama suami, nama anak tuh ya, yang laki-laki. 1 nama. Kalau di bab ini tidak ada artinya ungkapan Shakespeare. Apalah arti sebuah? Tidak, nama sangat berarti. 2, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini penting saya ajarkan di sini fikih Qur'annya. Hati-hati, fokus baik-baik. Dari sejak lahir mintakan perlindungan kepada Allah atas bayi yang terlahir ini dari godaan-godaan setan selama hidupnya. Ibu, ini kalimat yang diabadikan Quran dan ini menjadikan Maryam dan anaknya Isa bin Maryam 2 manusia di muka bumi. Perhatikan baik-baik. Yang langsung dijamin Allah tidak diganggu oleh setan saat lahirnya. Makanya ketika nangis, nangisnya pelan, Bu. Gak banyak teriak. Nangisnya pelan. Ini saya bukan bicara tentang medis ya. Kalau medis itu urusan lain. Itu hal yang lain. Tapi ini ingin menunjukkan betapa lahir itu tenang anaknya, lembut anaknya, tetap menangis juga, tapi dalam keadaan yang sangat tenang. Ada faidah apa? Ada manfaat apa? Karena ketika terlahir, baru dilahirkan, kemudian dimohonkan pada Allah oleh ibu yang baru melahirkannya. Suami juga boleh menyampaikan itu, karena di sini disebutkan suaminya Hannah yaitu Imran sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Apa doanya? Ibu boleh mengulang kalimat yang sama persis kata para ulama dengan kalimat Hannah ini. Di Quran surah ketiga ayat ke-36. 2, ini nama sudah, yang kedua doa saat kelahiran. Quran surah ketiga ayat 36. Kita masih ada waktu? Panitia, saya izin tambah 15 menit boleh ya? Boleh. Ibu kan tinggal boleh aja gitu. Itu bertanggung jawab. Perhatikan dari kalimat ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perhatikan Bu ya, saya ajarkan doanya. Kalau lahiran anak, kalau sudah terlewat bagaimana Ustadz? Boleh saat malam sebelum tidur, ya, setelah anak tidur ibu pegang misalnya keningnya gini, terus ibu doakan. Allahumma inni. Nah, kalau anaknya perempuan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jelas ya? Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki, haknya tinggal ganti hu. Haknya ganti apa? Hu. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jelas ya? Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu dengan segala kerendahan dan ketulusan agar engkau berkenan melindungi anakku ini dan seluruh keturunannya dari provokasi setan selama hidupnya. Jelas? Ya, ini bagian penting doa. Karena gini Bu, maaf ya. Anak itu sebagaimana baiknya ibu merawat, tetap tidak akan lepas dari objek godaan setan. Setan tuh gak akan melepaskan sepanjang itu masih keturunan anak Adam.
Ibu latih di rumah, didik, rajin mengaji, taat pada orang tua. Ketika anak itu keluar rumah, siapa yang memastikan anak itu bergaul dengan cara yang benar? Dapat pengaruh di lingkungannya. Ini saya bicara di sini, Bu ya. Saya pernah bicara bertemu dengan seseorang yang bersedih saat tumbuh dewasanya. Anaknya TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Begitu masuk perguruan tinggi, 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang, minta izin pindah agama. Ibu tahu Nabi Yusuf kan? Ya kan? Punya berapa saudara? 11. Karena beliau total, Nabi Yakub itu 12 anak kan? Ya kan? Halo? 12 ini, Nabi Yakub itu tidak pernah lepas. Ini bisa ibunya, bisa ayahnya. Tidak pernah lepas mohon kepada Allah agar dilindungi 12 anaknya ini dari provokasi setan. Apa yang terjadi? Ketika anaknya mulai tumbuh, yang Nabi Yusufnya ini terlihat baik, itu kan wajar. Biasanya orang tua punya kecenderungan kan? Tanpa melupakan yang lain. Nabi Yakub itu adil pada semua anaknya. Tapi melihat ada potensi lebih unggul di Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diarahkan sesuai potensinya. Yang 11 anak ini, yang satu adik Yusuf namanya Bunyamin, mendukung kakaknya, mendorong ayahnya juga dengan itu. Yang 10 diprovokasi oleh setan. Supaya apa? Supaya mereka berbuat jahat kepada Yusuf ini. Maka apa yang terjadi? 10 orang rapat di samping rumah. Perhatikan Bu ya. 9 mengusulkan uqtulu Yusuf. Sudah, selesaikan Yusuf, eksekusi saja. Supaya apa? Supaya ayah nanti nggak punya perhatian lagi ke Yusuf, perhatiannya ke kita semua. Itu kan logika anak yang baru tumbuh Bu, ada remaja, cemburu kepada saudaranya. Dari cemburunya menghasilkan niat yang diprovokasi setan untuk mengakhiri hidup saudaranya. Supaya ayah perhatiannya ke kami saja. 10 kumpul, 9 memutuskan selesaikan Yusuf. Satu orang mengatakan, jangan eksekusi, cukup lemparkan aja ke tempat gelap, diambil oleh orang lain, yang penting kan menjauh dari kita. Saya tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang ada suara, 1 orang ada suara. Kalau 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, 10 rapat, yang diterima yang mana? Yang 9. Yang ini menarik, 9 orang mengusulkan, 1 orang mengusulkan, 10 rapat, 9 orang mengusulkan A, eksekusi Yusuf. 1 orang mengusulkan jangan, lempar aja ke tempat gelap. Yang menarik, yang diterima ini yang 1. Padahal setan, kalau memprovokasi tidak pernah turun, selalu naik. Pertanyaan saya, kok bisa pindah ke 1 dari yang 9 ini? Kesimpulannya 1. Karena ayahnya tidak pernah putus mendoakan semua anak-anaknya. Jadi kalaupun ada anak ya Bu, mohon maaf, terlihat perilakunya berbeda. Orang mengatakan aktif, orang mengatakan nakal dalam tanda petik, padahal saya tidak punya kosakata nakal itu. Bagi saya nggak ada anak nakal itu. Maaf ya, seunik-uniknya anak tetap simpulkan itu titipan Allah yang diberikan anugerah yang harus kita bantu supaya tumbuh. Minimal ibu doakan terus. Doakan. Jelas? Nah inilah yang dilakukan oleh Hannah kepada Maryam. Jadi 1 nama, yang kedua doa, baik ya. Yang ketiga, dipilihkan pembimbing, guru yang pintar dan salih. Jadi kalau anaknya tumbuh sekarang ibu ya mau disekolahkan, coba ibu survei dulu, lihat sekolah-sekolah yang guru-gurunya termasuk maaf sekali. Semua hal yang ada di sekolah itu, baik OB-nya, security-nya dan sebagainya, lingkungannya, ibu pastikan 2 sifatnya, kualifikasinya. 1, orangnya saleh, yang kedua pintar. Tidak cukup dengan pintar saja. Kalau tidak ditemukan sifat saleh dalam kepintaran, nanti akan merusak. Termasuk pesantren. Awas nih ya, zaman berubah, pesantren ini, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang berusaha menjadikan pesantren itu kesannya buruk. Sehingga bikin pesantren-pesantrenan, bukan pesantren betulan. Ya. Ibu teliti dulu Bu, kalau sudah namanya aneh-aneh, ya sudahlah. Ya. Lihat namanya sudah jelas, kiainya jelas, orang-orangnya jelas, kesolehannya mu'tabar, kepintarannya juga teruji, baru titipkan, ibu tenang di situ. Jangan cuma lihat ini gratis, ini nggak bayar, ini ringan, tapi ibu mengorbankan masa depan anak di dalamnya.
Itu yang terjadi sekarang tuh di beberapa tempat tuh. Ya, saya dorong tuh Kementerian Agama itu diseleksi lagi tuh pesantren-pesantren itu. Karena ada yang cuma pura-pura bikin pesantren begini, tapi hanya untuk melampiaskan nafsu dan mengecilkan nama pesantren sehingga pesantren itu jatuh. Padahal pesantren lembaga hebat. Balik ya, balik. Jadi cari kriteria guru yang soleh dan pintar. Soleh tidak pintar kurang baik, pintar tidak soleh pun tidak baik. Satukan keduanya. Ibu survei lihat sekolah yang baik, yang bagus bagaimana. Dah, pelan-pelan nih. Maka 12 imam ini berebut. Imran sudah meninggal kan? Di begitu lahir, Bu. Ini saya mau tutup ya karena kita mau berakhir. Kan masih ingat gak? Hannah kan bernazar kan? Nazarnya? Nazarnya kan akan diserahkan supaya dirawat ya. Jadi merawat rumah Allah tumbuh nanti jadi seorang hamba yang taat ibadah, rajin dan sebagainya. Maka ini kan harus dititipkan, yang merawatnya siapa? Maka ketika baru dilahirkan, diberikan ASI cukup dan seterusnya, maka diserahkanlah. Ini dalam bahasa kitab itu dibungkus pakai kain, dibaguskan. Setelah itu dicukupkan, diserahkan kepada para imam-imam tadi. Maka imam-imam itu berebut ingin merawat Maryam ini supaya mereka menjadi orang yang merawatnya tumbuh menjadi anak yang sukses, solehah. Karena tahu ini ibunya solehah, ayahnya soleh juga, pasti anaknya juga soleh. Dan lahir dari proses yang tidak biasa. Jadi Maryam ini unik, ibunya melahirkan tidak biasa, Maryam pun akan mengandung dan melahirkan tidak biasa, anaknya pun tidak biasa. Ini menarik nih. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Maka Nabi Zakaria mengatakan, saya kan pamannya, saya Pak Le-nya, saya lebih berhak. Yang lain mengatakan, ini tidak ada urusan dengan Pak Le, Pak D ataupun yang lainnya. Ini urusannya dititipkan ke sini, kita semua panitia di sini, kita undi. Maka mereka mengundi dengan 3 kali tahapan. Tuliskan nama, dikocok begini, keluar 1, begitu keluar namanya Zakaria alaihissalam. Oh ini belum yakin, yang kedua harus dikasih beban. Kasih beban, kemudian ke air ditumpahkannya. Nanti yang keluar, kalau keluar bebannya jatuh, kemudian jatuh itunya 1, maka itu yang jadi perawatnya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, yang keluar pun Nabi Zakaria lagi. Yang ketiga, 3 kalinya, sekarang semuanya ditumpahkan. Yang ngambang ke atas, yang tenggelam, itu yang tidak merawat. Yang ngambang ke atas, ya, mengapung ke atas itu namanya dari kayunya itu yang merawat. Maka 12-nya kemudian dilemparkan ke air dengan tulisan nama. Yang mengambang, mengapung ke atas itu tulisannya pun Nabi Zakaria lagi. Baru yang lain mengatakan, memang sudah kamu yang harusnya merawatnya katanya. Sepakat semua. Ya, maka ini menunjukkan apa? Di sekolah yang baik, guru-guru yang baik, itu akan punya semangat yang sama semuanya untuk mendidik anak-anak menjadi baik. Sekolah yang baik itu begitu, gurunya kompak, semua punya visi. Bukan hanya ngejar target kurikulum. Ini kalau ada guru-guru di sini tuh, kurikulumnya begini kejar-kejar, tapi tidak memastikan anak itu benar tidak belajarnya, paham tidak. Guru yang baik adalah guru-guru yang kompak, ingin memastikan anak didiknya terawat oleh sosok yang terbaik. Terakhir, kalau ibu sudah berdoa, memberi nama dengan baik, mencarikan guru yang terbaik, tinggal satu lagi, yang keempat. Ini agak spesial ya, ini di rumah tempatnya. Usahakan kalau anak ingin soleh betul dekat dengan Allah, dan investasi untuk orang tuanya di masa depan, siapkan mihrab untuknya. Apa namanya? Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Definisi gampangnya begitu. Mihrab ini punya 2 keutamaan. 1, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. 2, mempercepat jawaban doa. Semakin soleh orangnya, semakin solehah, dia punya mihrab, terkadang belum minta Allah sudah beri. Jadi ada orang begini Bu, dia minta memohon, ini saat dikabulkan, dia minta memohon, begitu disebutkan Allah kasih. Ada orang yang baru terbersit di benaknya, saking dekatnya hubungannya dengan Allah, dan dia butuh itu, baru terfikir Allah sudah berikan. Nah, mihrab itu mengantarkan pada yang kedua. Kenapa tempat imam diberi nama dengan mihrab? Karena diharapkan imam saat memimpin jamaahnya menunaikan ibadah,
doanya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh sembarangan memilih imam dalam masjid. Nah, ibu boleh bisa siapkan mihrab di dalam rumahnya. Bisa satu bentuk ruangan, atau kalaupun ruangannya terbatas, sehamparan sejadah. Syaratnya cuma satu, jangan campuri di dalamnya dengan urusan yang bukan ibadah. Bahasa gampangnya, khususkan untuk ibadah saja, walaupun sehamparan sejadah. Di situ ibu berdoa, baca Qur'annya, sholatnya, zikirnya. Di luar kepentingan ibadah, ibu keluar dari mihrab. Jelas? Termasuk bikin status. Keluar. Sedang di mihrab nanti ya teleponnya. Nah, keluar. Sudah berapa? Saya sebutkan 4 ya. Yuk, 1 apa masih ingat? Badina. 2, 3, pilihkan guru yang baik, soleh dan cerdas. 4, siapkan Nah, sekarang saya tutup ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kalau ada orang tua menyiapkan seperti itu, maka Allah akan cepat merespon, cepat menerima semua ikhtiar yang telah disiapkan orang tua itu. Jadi kalau ada ibu sekarang pulang ke rumah, menyiapkan tuntunan ini untuk anaknya, walaupun sudah terlahir, ibu siapkan, ibu ikhtiarkan, ibu doakan, ibu yakinkan kepada Allah, carikan orang-orang baik untuk bisa membimbing dia. Perhatikan kalimatnya, fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila haddin. Huruf konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat. Peristiwa pertama ikhtiar 4, peristiwa kedua balasan yang Allah berikan. Antara ikhtiar dengan balasan tidak ada jeda, langsung Allah berikan. Fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang menyiapkan seperti ini. Dalam kasusnya Maryam, maka Allah menerima ikhtiar Hannah untuk Maryam itu. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan terbaik. Kalau sudah Allah terima, ibu nggak usah repot lagi. Wa anbataha nabatan hasana. Allah yang rawat Maryam itu dengan perawatan terbaik. Ibu nggak pusing bu ngurus rezekinya. Allah yang rawat. Jadi investasi dari sekarang supaya ibu nggak repot ke depan. Termasuk bab rezeki bu. Ibu nggak usah rawat lagi, nggak usah mikirin. Nanti Allah yang kirimkan. Yang paling hebat, walaupun ibu capek di awal, mendidik, capek mengingatkan, kadang-kadang mesti pisah sebentar dengan anak, nangis lagi, doa lagi. Tapi setelah anak itu tumbuh dan diperhatikan oleh Allah, semua investasi itu dibayar lunas. Ibu tinggal tunggu kebahagiaannya aja. Karena rezeki itu ada yang datang dari orang tua ke anak, ada yang datang dari anak ke orang tua. Ibu kalau ingin enak di masa sepuhnya, di masa perjalanan tumbuh akhirnya, kalau ingin nyaman itu di akhir, investasikan anak supaya dekat dengan Allah dari awal. Ini musim haji ya. 8 tahun lalu saya memimpin rombongan haji. Saya Amirul Hajj khusus, undangan dari Saudi waktu itu. Untuk 1 pesawat. Hampir 1/3 dari yang mendapatkan undangan itu ternyata anak-anak penghafal Quran. Ibunya nggak hafal bu, ibunya nggak hafal. Dan menariknya, rata-rata, maaf sekali, itu anak yatim. Jadi ibunya berjuang menitipkan anaknya supaya hafal Quran dari kecil. Ibunya nggak hafal, anaknya hafal. Ternyata anak itu dari hafalannya, bagus hafalannya, sampai beritanya ke sana, diundang. Yang diundang itu anaknya, ibunya, gurunya, musyrifnya, dan teman-temannya. Di satu anak bisa bawa 6 orang. Gitu. Coba dari sekarang deh. Kami termasuk sama. Ibunda kami, saya lahirkan, saya katakan tadi, saya 13 tahun, ayah saya meninggal. Ya, masih ada adik kami 1 itu. Itu yang dilakukan. Nah, kalau sudah 4 ini dikerjakan, apa yang terjadi? Wa kaffalaha Zakaria, dirawat oleh, tadi dididik oleh sosok yang tadi kita sebutkan, soleh, dekat dengan Allah. Ya, walaupun sekarang kita sudah tidak ada nabi, tapi ikuti petunjuk nabi. Ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengikuti petunjuk nabi, ngajarnya benar, mendekatkan diri dengan Allah, titipkan pada yang seperti itu. Jadi di kemudian hari, walaupun anaknya itu tumbuh nanti jadi kiai, mungkin bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ya, seorang nyai atau sebagainya, tapi anaknya tumbuh mengangkat derajat orang tuanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Keutamaannya, setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam ke mihrab. Jadi yang punya kunci mihrab itu cuma Nabi Zakaria. Maryam tidak keluar. Setiap diantarkan kebutuhannya, itu semua sudah ada di dalamnya tersedia. Bayang nggak bu?
Bu, kalau bukan musim anggur, tidak ada anggur wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim jeruk, ada jeruk. Musim panas, buah-buahannya buah-buahan musim panas. Ini buah-buahan musim dingin ada di situ. Nabi Zakaria itu sudah paham, ini Maryam ini unik. Dari orang tua yang saleh dan salihah, punya keistimewaan. Tapi hanya ingin memastikan apakah ini didapatkan dari hasil pendidikan yang benar, didapatkan karunia Allah, atau jangan-jangan ada sisi yang lain yang belum diketahui. Maka dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria, inilah guru yang benar, memastikan pendidikannya diserap betul oleh anak didiknya. Ibu termasuk kalau anaknya pulang dari sekolah ke rumah, ibu tanya lagi, tadi belajar apa? Dicek lagi, dilihat pahamnya. Nabi Zakaria ngecek, qala ya Maryamu anna laki hadza. Kita berakhir, Maryam, dari mana semua ini? Jawaban inilah yang akan melegenda sampai sekarang. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini berasal dari Allah. Didik anak ibu sampai merasa ia punya Allah. Tuh. Dah Bu. Kalau sudah merasa punya Allah itu yang lain kecil semua. Didik anaknya sampai merasa punya siapa? Minimal dari lisannya dulu, dekatkan dengan nama-nama Allah. Sehingga kalau melihat sesuatu, Masya Allah, ada sesuatu, astagfirullah, ya Allah, sampai kenal Allah dulu, kenal. Yang penting disebut dulu. Jangan paksakan paham, yang penting kenal, biasakan. Situasi di rumah dekatkan dengan Allah, setel murattal. Jelas? Kalau itu sudah terjadi, nanti karunia Allah turun. Apa ujungnya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman tahu, Allah pasti akan mengirimkan rizki bahkan dari sisi yang tidak pernah terduga sebelumnya. Rizki itu bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya uang, tapi kesolehan itu rizki, ketenangan itu rizki, kebaikan itu rizki. Ibu punya rumah yang luas, besar, tempat tidurnya bukan tidurnya, tempat tidurnya empuk, tapi tidak mendapatkan ketenangan, tidak ada kenikmatan. Tapi ibu ngaji Al-Kahf hari Jumat, malamnya ibu baca Yasin, siang ibu baca Al-Kahfi, ada 4 kisah. Kok bisa ada anak-anak muda masuk ke gua? Gua itu kan terasa Bu, batu, alasnya keras, tapi saking nikmatnya tidur, bisa tidur 309 tahun. Ada orang masuk rumah, kasurnya empuk, baru tidur 3 detik udah bangun lagi. 309 tahun saking nikmatnya tidur. Kalau sudah dekat dengan Allah, ya. Apa coba kalimat yang melegenda di surat Al-Kahf itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang sudah merasa punya Allah, lalu kami lindungi kehidupan mereka. Tuh. Jadi kalau sudah dirawat Allah, kecilnya disayang, remajanya dirawat, tumbuh dewasanya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu indah. Nah, pertanyaannya begini, setelah Maryam disiapkan mihrab, disiapkan pengajar, bagaimana cara Maryam ibadah sampai mendapatkan semua keistimewaan itu? Sampai nanti mengandung, melahirkan, punya anak lebih hebat dibandingkan ibunya. Ibu kalau pengen keluarga itu dilihat hebat, lihat nih. Imran. Istrinya siapa? Hannah. Ini suaminya Imran. Saleh tidak? Hannah salihah tidak? Punya anak siapa? Maryam ketika lahir lebih salihah dibandingkan ibunya, lebih saleh dibandingkan ayahnya. Jadi ibu menjadi ibu yang hebat kalau bisa mendidik anak lebih baik daripada ibunya. Ibu boleh nggak hafal Quran, tapi siapkan anak saya mesti lebih baik daripada saya. Hafal. Nanti anaknya punya anak lagi, cucu ibu lebih baik daripada ibunya, plus kakek neneknya. Maryam punya anak siapa? Isa. Maryam bukan nabi, Isanya nabi. Maryam bukan rasul, Isanya Jadi keluarga hebat itu selalu melahirkan orang-orang hebat, lebih hebat dari sebelumnya. Itulah kenapa disebut Nah, pertanyaannya, ibadah apa, kegiatan apa, ketaatan apa yang dikerjakan oleh Maryam sampai mendapatkan karunia-karunia semacam ini? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Terserah. Yang penting waktu habis. Jelas Bu? Sebentar sebelum berakhir. Ini saya kasih PR dulu, enak aja PR dulu. Enggak, mulai sekarang akan ada PR.
Ya, kalau bisa sih dikumpulkan PR-nya. Minimal diperiksa. Kata Maryam di dalam Al-Quran yang disebutkan khusus namanya saja Maryam atau Maryam binti Imran disebutkan sebanyak 11 kali. Yang disandingkan dengan anak beliau yang tercinta Nabi Isa, Isa bin Maryam disebutkan kurang lebih sebanyak 20 kali. Total berapa? Maryam saja disebutkan 11 kali. Yang dengan Isa disebutkan berapa? 20 kali. Ada yang menyebut 13 kali, tapi saya meneliti ulang ditemukan 20 kali. Total berapa? Nah, 31 itu membentuk manhaj, membentuk kurikulum kehidupan. Tadi saya baru bahas beberapa. Baru sampai poin yang kedua, belum 3, 4, dan 5. Nah, 31 penyebutan itu terkait dengan 5 topik pembahasan yang tadi 2 telah kita uraikan. Ya, jadi telah kita bahas yang ayat 33, 34, 35. 35 mulai disebutkan nama Maryamnya, 35 nazarnya, 36 namanya, 37 berkaitan dengan gurunya. Nanti kita akan teruskan ke ayat-ayat berikutnya yang terkait dengan ketaatan-ketaatan dan sebagainya. Pertanyaan saya satu sebelum ditutup. Yang bisa jawab? Bagus. Mengapa Maryam ini menjadi satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya langsung dan kisahnya runtut dari lahir sampai dengan menuju perubahan hidupnya sebagai seorang ibu dan sampai sukses mendidik anaknya? Satu-satunya. Ya, ibu yang angkat tangan. Boleh dari situ. Salam. Baik, terima kasih. Sudah cukup satu saja ya. Jawabannya kurang tepat ya Bu, tapi tidak apa-apa. Bagus. Begini, ini penting sekali sebelum nanti kita sampai ke tahap berikutnya. Mengapa Allah menyebutkan nama Maryam langsung dengan keturunan ke atasnya dan ke bawahnya? Maryam anak siapa, keturunan dari siapa, perjalanan hidupnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana sampai dengan punya anak. Karena Maryam itu satu-satunya perempuan di muka bumi yang mendapatkan prasangka dari sebagian manusia bahwa ia melahirkan anak yang statusnya menjadi Tuhan. Sehingga ada yang mengira itu ibunya Tuhan. Maka dijelaskanlah oleh Allah sifat-sifat Maryam untuk memberikan pemahaman pada manusia bahwa Maryam ini punya sifat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya. Berbeda dengan sifat Tuhan. Salah satunya, untuk membebaskan prasangka yang disematkan kepada Maryam sehingga tetap menjaga kehormatan dirinya sehingga berada dalam keadaan yang soleh sebagai statusnya seperti seorang hamba. Yang kedua, menjelaskan kesalahpahaman kepada manusia yang menduga Maryam sebagai ibu melahirkan anak dan diangkat menjadi Tuhan. Maka dijelaskanlah oleh Allah sifat-sifat manusianya. Yang kedua, logika. Logika apa? Yang menerangkan sifat Tuhan dan sifat manusia sehingga bisa dibedakan yang Tuhan begini, yang manusia begini. Jelas? Bagaimana cara memahaminya? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Terserah ya, ini pokoknya pertemuan berikutnya. Nanti kita paham, oh ternyata begini. Nih begini misalnya, misal ya, kan Maryam bisa mengandung tanpa ada laki-laki. Nanti Allah balik logikanya. Adam itu lahir tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Hawa itu lahir tidak ada perempuan, ada laki-laki. Seperti itu kurang lebih ya. Nanti ke Nabi Isa juga kita akan singgung sedikit setelah menyelesaikan kisah Maryam. Mana ibu yang mengangkat tangan tadi? Ada ya? Ini tolong mas, sini mas. Nah, walaupun ibu bacaannya kurang tepat, tapi ibu tetap dapat hadiah ya. Siapa yang mau kitab ini? Nanti cari sendiri ya. Itu insya Allah dari Sab Muslimah, nanti saya tunjukkan halamannya nanti di fotokopi ya. Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Malam nanti ada pengajian cukup penting materinya tentang bagaimana kita mendekati Allah lewat Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan diberikan kelapangan waktu terutama pada para suaminya untuk mengaji. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi